Assalamualaikum dan selamat sore. Wahyu ya, Wahyu doang. Yang lainnya nggak tahu kemana, ya mungkin ada kegiatan juga, nggak apa-apa. Di sini kita bakal belajar ini ya, bakal belajar tentang materi tes wawasan kebangsaan atau TWK secara lengkap dari materi, tips, dan juga triknya ya. Di sini udah kerangkum seluruh materi TWK dari awal sampai akhir, jadi ini udah lumayan lengkap sebenarnya sih. Kita pelajari dari secara berurutan ya. Sebelumnya di sini akan mau review mengenai materi SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadi dia ada 3 materi ya, yang singkat dan TWK. Yang kedua adalah tes intelijensi umum atau TIU. Yang ketiga adalah tes karakteristik belajar tentang ada berapa hal ya, ada 5 di sini. Nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia. Kalau di TIU kita belajar tentang 3 kemampuan ya, kemampuan verbal, numerik, dan juga figural. Kalau verbal dia terkait dengan kata-kata, kalau numerik dia terkait dengan angka, dan kalau figural dia terkait dengan gambar ya. Nah ini kalau TIU kita nggak bakal bahas lebih lanjut di sini, cuma pengenalan doang. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP, dia materinya ada apa aja, ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga di sini ada lagi satunya, namanya adalah radikalisme ya, radikalisme. Yang lagi materi 1 TKP. Oke, hari ini kita mau bahas di bagian mana? Hari ini kita mau bahas cuma di TWK doang ya, materi secara lengkap, komplit dari awal sampai akhir. Dari nasionalisme sampai ke bahasa Indonesia. Kita lanjut. Ini untuk materi TWK tadi ada 5 ya. Pertama nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, yang kelima bahasa Indonesia. Oh iya, ini materinya Kakak susun udah sesuai dengan kisi-kisi dari SKD untuk tahun 2021 ya, karena untuk kisi-kisi tahun 2022 belum keluar, tapi harusnya nggak bakal beda jauh sama 2021 dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Paling kalaupun ada perubahan paling ini. Kalau kakak curiganya bakal berubah di ini sih, kayak ada yang core value BUMN ya, tentang berakhlak ya di TKP, tapi itu pun belum pasti juga karena sebenarnya materi antara berakhlaknya BUMN ini juga sama dengan TKP itu sebenarnya sama-sama aja, cuma namanya dibeda-bedain aja, sebenarnya sama aja materinya, jadi nggak bakal beda jauh. Sama kakak curiga juga untuk TKP mungkin bakal dinaikkan ya ambang batasnya, karena kan yang lalu kan minimalnya 156 ya untuk SKD kedinasan, tapi tahun lalu juga untuk CPNS itu TKP-nya dia naik 10 poin jadi 166. Kakak curiga bisa jadi dinaikkan sama kayak PNS, tapi itu pun belum fix juga ya. Nanti kita menunggu aja, kalaupun belum ada info berikutnya paling akan mengikut yang kisi-kisi tahun lalu ya. Oke, lanjut. Ini dia materi untuk TWK, kita belajar, kita bahas satu persatu dari nasionalisme sampai ke bahasa Indonesia untuk hari ini. Pertama kita bahas mengenai nasionalisme ya. Jadi di sini kita bahas ya. Jadi kita akan di sini kita pelajari ada beberapa hal ya. Ada 4 hal yang kita pelajari di nasionalisme. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari nasionalisme. Yang kedua, gimana sih perkembangan nasionalisme di Indonesia? Yang ketiga, gimana cara nasionalisme ekstrim? Kita bahas satu persatu dari pengertian nasionalisme. Jadi menurut KBBI sendiri, nasionalisme diartikan sebagai faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri ya. Karena nasionalisme itu kan memang cinta tanah air ya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kita punya 2 kalimat yang bisa kita jadiin kata kunci untuk memahami tentang nasionalisme. Bahwa yang pertama, nasionalisme adalah sebuah faham atau ajaran ya. Jadi dia seperti halnya dengan kayak faham ajaran-ajaran yang lainnya seperti nasionalisme, ada juga tentang liberalisme dan kawan-kawannya, komunisme, yang ada akhiran isme. Isme sebenarnya artinya dia adalah sebuah ajaran atau sebuah faham. Yang kedua, bahwa nasionalisme ini mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Gitu. Ini dia 2 kata kunci yang kita bisa pahami tentang pengertian nasionalisme menurut KBBI. Kita lanjut. Nah, terus gimana sih mengenai nasionalisme di Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari isinya, nasionalisme ini sebenarnya paham yang udah sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa bisa? Karena paham ini sangat mendukung sila ketiga dari Pancasila, yaitu mengenai persatuan Indonesia. Nah, ini ada butir-butir pengamalannya dari sila ketiga ya. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia.
Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian gimana sih cara untuk menanamkan nasionalisme di Indonesia? Jadi karena kita udah bahas bahwa sebenarnya nasionalisme ini adalah paham yang udah cocok di Indonesia. Lalu gimana cara menanamkannya? Ada beberapa cara di sini ya. Yang pertama adalah kita bisa memasukkan nasionalisme ini ke dalam pelajaran di sekolah maupun perkuliahan. Kalau di SMA itu atau di SD SMP namanya ini ya, pendidikan kewarganegaraannya atau PKN atau PPKN kalau di zaman yang lalu ya, masih ya berapa tahun yang lalu. Kalau di perkuliahan itu namanya ada mata kuliah ini ya, Pancasila atau mata kuliah PDK biasanya. Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau di SIS sendiri ada ya, di SIS di materi tingkat 1. Namanya itu Pancasila dan kewarganegaraan atau PDK singkatannya. Yang kedua adalah kita bisa menanamkan nasionalisme itu melalui menayangkan acara televisi yang dapat meningkatkan semangat nasionalisme para pahlawan, atau film dokumenter yang diputar, atau film G30S PKI juga, atau mengenai film dari pertempuran di Surabaya, kan juga filmnya mengenai Bung Tomo juga kan ada ya. Nah itu salah satu cara untuk menanamkan nasionalisme melalui acara televisi. Yang ketiga adalah kita mendorong pelaku usaha melalui pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga masyarakat Indonesia ini tertarik untuk membeli, menggunakan, dan bangga menggunakan produk dalam negeri tersebut. Yang keempat adalah memberikan teladan kepada masyarakat melalui kepemimpinan pejabat pemerintah yang memiliki semangat nasionalisme. Kalau yang keempat adalah kita sebagai abdi negara ya, sebagai pejabat ya. Oke, kita lanjut. Kemudian materi yang keempat adalah kita mengenai nasionalisme ekstrim. Jadi sebenarnya cinta kepada negara sendiri itu baik, tapi kalau terlalu ekstrim juga tidak baik. Maksudnya apa aja kalau terlalu ekstrim? Di sini kita punya beberapa hal ya, yang nasionalisme yang berlebihan, yang ekstrim. Yang pertama kita sebut dengan chauvinisme. Nah, apa itu chauvinisme? Adalah sebuah paham yang mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri dengan cara mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Jadi untuk kita cinta kepada negara sendiri, iya boleh, tapi kita tidak boleh merendahkan bangsa lain. Ini contohnya ada di mana? Contohnya itu adalah di kaum ini, Jerman atau Nazi saat itu ya, saat Perang Dunia Pertama dan Kedua, Nazi itu yang dipimpin oleh Adolf Hitler, kan mereka itu sangat bangga terhadap negaranya sendiri, mereka sangat cinta kepada negaranya sendiri karena mereka beranggapan bahwa mereka ini adalah keturunan dari Arya, suku Arya, di mana mereka beranggapan bahwa suku Arya ini adalah suku yang paling tinggi dan juga mereka adalah yang paling utama, yang paling agung di antara suku-suku semua manusia di atas muka bumi. Akhirnya itulah yang terjadi. Mereka merendahkan bangsa lain sampai menghalalkan untuk berperang dan juga menjajah daerah-daerah lain seperti itu. Jadi ini yang berlebihan juga ya. Boleh kita cinta kepada negara sendiri, tapi jangan juga merendahkan bangsa yang lainnya. Jadi kita sama-sama menghargai mereka. Yang kedua adalah fasisme, atau kalau menurut KBBI ini namanya adalah paham golongan ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter ya, otoriter fasisme. Jadi ini karena kan apa bedanya antara fasisme dan nasionalisme? Jadi sebenarnya mereka ini sama-sama tujuannya adalah untuk menciptakan cinta kepada bangsa dan negaranya sendiri. Namun caranya beda. Kalau nasionalisme dia untuk bisa mencintai bangsanya itu dia berdasarkan secara sukarela dan tanpa ada paksaan gitu. Jadi dia kenapa kita cinta ya karena emang ini layak untuk dicintai gitu ya. Tapi kalau fasisme jadi kita dipaksa untuk mencintai negara kita. Contohnya apa? Contohnya kalau saat ini adalah negara Korea Utara, korup gitu. Jadi mereka itu paksa para warganya untuk cinta kepada negaranya. Tapi apa yang terjadi? Cinta karena keterpaksa itu tidak akan lekang selamanya. Asik. Ini bahas cinta atau bahas apa ini? Ya, karena emang cinta yang bagus itu kepada negara sendiri itu adalah cinta memang yang kita punya kesadaran diri ya, tanpa keterpaksaan yang ada di dalamnya. Supaya hubungan itu bisa langgeng. Asik. Kenapa langgeng ini? Ini ya, tadi ya karena nasionalisme itu ada kesadaran masyarakat. Oke, itu untuk materi nasionalisme ya. Oke, oh ternyata nggak terlalu ini ya, lama ya, lumayan. Kita lanjut, kalau gitu kita bahas yang kedua adalah mengenai integritas. Tadi kita udah jelaskan ya bahwa ada 5 materi dari TWK, nasionalisme, yang kedua adalah integritas. Kita lanjut.
Jadi apa sih integritas itu? Jadi kalau menurut KBBI, integritas itu diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Ini Faras mau nanya kah? Bentar. Halo, Faras? Kakak, jangan lupa matiin mic, Kak. Oh iya, oke. Lupa matiin mic tadi. Oke. Kalian tadi mau nanya. Kita lanjut ya. Jadi integritas itu adalah KBBI adalah menunjukkan sebuah kesatuan yang utuh. Ini dia kata kuncinya, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan, itu menurut KBBI. Jadi berdasarkan pengetahuan itu kita punya dua kalimat yang bisa kita jadikan kata kunci untuk memahami tentang integritas. Yang pertama bahwa integritas itu adalah sebuah kesatuan yang utuh, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Yang kedua, bertujuan agar unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan tersebut dapat memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Jadi sebenarnya makna dari integritas ini kita bisa tulis sebagai ada dua ya. Yang pertama gitu ya. Jadi ketika kita bilang integritas bangsa, artinya kita bicara tentang persatuan bangsa gitu, integritas. Namun ada juga makna yang kedua, integritas ini ya, dia punya dua makna ya. Yang pertama makna tentang persatuan, maknanya adalah tentang kepribadian ya, yang baik gitu, integritas, kepribadiannya baik, integritas gitu. Kayak saya adalah pegawai yang berintegritas, atau saya adalah pegawai yang berkepribadian yang baik, seperti itu. Jadi dia punya dua makna, satu persatuan, yang kedua mengenai kepribadian yang baik. Oke, tapi di materi ini yang kita singgung itu adalah mengenai persatuan ya. Nah, lalu gimana sih sebenarnya integritas yang ada di Indonesia atau mengenai persatuan yang ada di Indonesia? Jadi integritas ini dapat menyatukan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Jadi kan Indonesia ini kan adalah negara yang sangat kompleks ya. Kita punya lebih dari 17.000 pulau. Kita punya berapa ratus suku dan bahasa. Kita terdiri dari berapa agama yang walaupun secara resmi diakui oleh negara ada 6 agama, tapi yang tidak resmi itu pun banyak juga, yang agama-agama dan juga kepercayaan lokal ya. Kita juga punya banyak budaya, punya banyak bahasa yang beda-beda. Jadi kita gimana caranya untuk tetap bersatu ya. Ini sebenarnya terkait dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, ini dia. Gimana cara menyatukannya? Kita punya namanya semboyan negara. Namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuannya. Nah, sehingga bisa menciptakan integritas. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri berasal dari sangat terkait itu kitabnya kitab Surapanca ya. Empu Parapanya adalah penulis dari kitab Sutasoma dan di dalam itu ada kutipan, ada kata kalimat mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan oleh para founding father, para uh, para pahlawan di awal kemerdekaan gitu ya. Mereka membuat kayak gimana sih semboyan cocok untuk Indonesia? Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ada beberapa saran yang lain, tapi yang dijadiin pilihannya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Itu adalah mengenai sistem integrasi nasional. Nah, untuk menciptakan integritas, ya untuk menciptakan persatuan, kita di Indonesia itu udah disebut sebuah sistem, namanya sistem integritas nasional atau SIN disingkat. Adalah sebuah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Lah, kenapa di sini dikaitkan SIN dengan pemberantasan korupsi? Karena kan sebenarnya korupsi ini adalah sebuah tindakan yang bisa memecah persatuan bangsa gitu ya. Dana yang harusnya untuk pengembangan masyarakat gitu, tapi dikorupsi, disunat oleh para oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Itu justru kalau banyak korupsi yang ada malah suatu negara itu akan hancur. Ini sudah pernah kejadian ya. Misalnya VOC saat itu, Verenigde Oostcompagnie, perusahaan Belanda yang sangat yang sangat berkembang di masa 1900-an. Sampai akhirnya itu VOC ini juga bangkrut. Bangkrutnya karena kenapa? Salah satunya adalah karena para pejabatnya itu korup ya. Mereka itu korup besar-besaran dananya VOC sampai akhirnya dia bangkrut. Apa juga contohnya? Misalnya kejadian di negara kalau yang sekarang ada negara yang bangkrut, apa ya? Lupa namanya. Di benua Afrika. Ghana kalau nggak salah, apa lupa. Pokoknya kakak baca juga bertanya karena itu juga salah satunya karena para pejabatnya itu korup gitu. Mereka ambil dananya nggak bertanggung jawab, sudahlah
negaranya hancur ya. Nah, kemudian di sini SIN ini atau Sistem Integritas Nasional ini, Sistem Integrasi Nasional ini dia punya 3 bagian. Jadi kita bisa ibaratkan seperti halnya rumah ya. Kita punya tiangnya di sini. Apa fondasinya? Fondasinya itu adalah sistem politik, sistem sosial, ekonomi, dan juga budaya. Itu adalah fondasi dari untuk menciptakan persatuan di Indonesia. Kalau fondasinya kuat, maka akan terciptalah yang di atasnya. Tapi kalau fondasinya udah lemah, nggak mungkin bakal bagus yang ke di atasnya. Paling akan hancur juga, nggak akan mungkin tercipta persatuan yang kokoh di Indonesia ya. Yang kedua, kita bicara tentang pilarnya atau tiang-tiang ini, tiang-tiang yang ini ya. Nah, tiang-tiangnya ada banyak ya, ada badan legislatif yaitu DPR, eksekutif yaitu Menteri dan Presiden, peradilan ada MK di sana, ada Mahkamah Agung, ada KY juga, sektor publik, keuangan adalah di sini ada BPK, ada juga penegak hukum, KPU, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman ini adalah sebuah organisasi yang mengukur kinerja pemerintah gitu ya, Ombudsman. Jadi dia ukur ini kinerjanya seperti apa ya, apakah dia udah cukup baik atau enggak, dan juga dia menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara, Ombudsman namanya. Ada juga badan audit, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, partai politik, pers, masyarakat madani. Jadi kalau masyarakat madani itu adalah suatu kondisi masyarakat yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap arahnya satu, mereka bisa bersatu gitu, masyarakat madani dan juga dunia usaha. Semua pilar ini kalau mereka itu udah satu tujuan, kalau mereka itu udah bagus semua, akan tercipta yang namanya integrasi nasional, akan tercipta atapnya, ya, ini udah bagus. Gitu sih kita bisa ibaratnya di seperti sebuah rumah ya di sini. Oke, kemudian agar pembangunan SIN ini berjalan efektif, kita perlu memperhatikan beberapa dimensi. Di sini ada 3 dimensi ya, dimensi peran atau role, yang kedua dimensi transparansi dan akuntabilitas atau governance, yang ketiga dimensi kapasitas atau capacity. Dimensi peran artinya setiap pilar yang tadi kita udah sebutkan ya, yang kayak badan legislatif, eksekutif, dan kawan-kawannya ini, mereka ini harus menjalankan perannya secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing. Artinya mereka itu harus menjalankan perannya sesuai masing-masing dan maksimal gitu ya. Nah, kalau yang kedua kita bicara tentang transparansi dan akuntabilitas atau governance. Jadi kalau kalian pernah dengar istilahnya namanya, artinya adalah sebuah pemerintah yang transparan dan akuntabilitas gitu. Ini kan sebenarnya seluruh pemerintah itu ingin bertujuan ke arah sana, menjadi pemerintahan yang good governance secara pengelolaan ya. Artinya setiap pilar ini yang tadi juga harus mereka menerapkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam bentuk implementasi sistem integritas. Ini sebenarnya udah mulai diterapkan, salah satunya contohnya di pemerintahan desa ya. Itu yang lalu sebelum ada kan di masa pemerintahan presiden yang sekarang itu Pak Jokowi itu mereka udah mulai desa-desa dikembangkan ya dengan cara mereka diberikan dana desa ya, dana desa untuk dikelola. Nah, itu pada saat mereka diberikan dana desa, mereka juga itu harus transparan ya para aparatur desanya dengan cara gimana mereka diwajibkan untuk buat baliho gitu ya, buat baliho yang isinya dana desanya ada berapa dan ini dibuat apa aja gitu, dijelaskan secara rinci lah. Oh, untuk proyek ini gitu, secara rinci dipasanglah balihonya itu untuk menunjukkan transparansi gitu ya. Yang ketiga, kapasitas atau capacity. Untuk mewujudkan SIN yang berkapasitas perlu lakukan transparansi anggaran, menghindari konflik kepentingan, dan juga menghindari penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Seperti itu. Kemudian tadi kan kita udah bicara ya bahwa sistem integrasi nasional ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Nah, sebenarnya gimana sih upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan di Indonesia? Nah, jadi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk memberantas korupsi udah pernah ditetapkan beberapa dasar hukum ya. Di sini kita bahas yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini dibuat pada saat reformasi ya, setelah reformasi dibuatkan undang-undang ini. Karena memang kan pada saat zaman Orde Baru itu dikenal karena banyaknya di sana KKN ya, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan itu salah satu tuntutan juga oleh para masyarakat agar diberantas gitu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang ini. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bedanya apakah? Ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau korupsi dia adalah
suatu tindakan yang apa namanya merugikan negara ya. Misalnya korupsi ini dia mengambil uang negara gitu ya, mengambil uang negara. Intinya dia merugikan negara karena mengambil hak milik negara gitu ya, korupsi. Kalau kolusi dia lebih terkait dengan kolusi ini dia lebih terkait dengan korupsi. Kalau kolusi kalau nggak salah dia tentang kerjasama ya, kalau kolusi. Yang intinya dia ini merugikan negara juga dan menguntungkan ke pribadinya. Kolusi dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kalau nggak salah itu kolusi ya. Kalau nepotisme dia adalah mengutamakan anggota keluarganya dibandingkan dengan orang-orang lain. Itu namanya nepotisme. Misalnya kita punya lowongan pekerjaan A nih, ya, tapi yang mau mendaftar itu ada sepupu kita sama ada si C misalnya. Si C ini kemampuannya sebenarnya sangat layak dan lebih pandai daripada sepupu kita, tapi karena kita sepupu kita nih, kita ambillah dia jadi yang diterima. Itu namanya nepotisme ya. Jadi kalau kita mau dari suatu pilihan pekerjaan ya kita fokus dari kinerjanya dong, dari kepintarannya apa, mana yang lebih layak nih, bukan dari keluarga, namanya nepotisme. Yang kedua, yang keempat di sini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini yang jadi dasar pembentukan KPK ya, sampai yang ada di sekarang. Walaupun udah ada undang-undang revisi tentang KPK sih yang ditetapkan tahun lalu ya. Lupa undang-undang nomor berapa, di sana belum update juga ya, mau ditulis. Ada juga yang barusan yang tahun lalu ya. Kita lanjut. Tadi udah yang pertama nasionalisme udah, yang kedua integritas udah, yang ketiga kita masuk mengenai bela negara ya, bela negara. Di sini kita lanjut. Jadi di sini kita punya 5 materi mengenai bela negara. Yang pertama adalah pengertian dari bela negara, yang kedua mengenai keikutsertaan warga negara dalam bela negara, yang ketiga nilai dasar bela negara, yang keempat peringatan Hari Bela Negara, yang kelima hubungan bela negara dan pertahanan negara. Ini kita bakal kupas tuntas secara tajam silat, asik. Apa sih? Kita bahas dari yang pertama mengenai pengertian dari bela negara ya. Nah, jadi di sini Kakak ambil dari pasal 1 angka 11 Undang-Undang pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jadi di sana disebutkan bahwa bela negara itu adalah sebuah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Di sini sebenarnya intinya udah kasih warna merah di sini ya, bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Gitu ya. Jadi dia intinya itu ya, mengenai bela negara. Kita lanjut. Kemudian gimana proses keikutsertaan warga negara ini dalam bela negara? Apakah kita harus mendaftar tentara gitu, mengangkat senjata, berperang di perbatasan, kalau disebut dan bela negara? Apakah kita sebagai mahasiswa biasa atau yang bersekolah di SMA itu nggak disebut dan bela negara? Enggak juga ya, karena di sini sebenarnya keikutsertaan itu bisa melalui 4 cara di sini ya. Yang pertama kita bisa melalui pendidikan kewarganegaraan. Artinya apa? Artinya pembinaan ini kita bisa dalam 3 ruang lingkup, yaitu pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Ketika kita belajar mengenai PKN, mengenai pendidikan kewarganegaraan tentang Pancasila, sebenarnya kita udah melakukan bela negara dalam hal lingkup pendidikan, gitu ya. Jadi kalau kamu yang masih SMA gitu, kayak belajar PKN di sekolah, itu udah termasuk bela negara sih sebagai siswa. Ataupun juga kalau kamu udah kuliah, belajar Pancasila juga di mata kuliah juga udah termasuk bela negara juga. Yang kedua, mengenai pelatihan dasar kepemiliteran secara wajib. Ini beda sama TNI juga ya, beda ya. Untuk yang kedua ini sebenarnya hanya dilakukan bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon komponen cadangan. Nah, ini untuk yang pelatihan kepemiliteran secara wajib ini sebenarnya nggak semua ini ya, nggak semua warga negara wajib ikut gitu. Karena kalau di Indonesia sendiri mereka tidak menganut ini ya, wajib militer. Beda halnya dengan Korea. Di Korea itu tiap warga negara ya yang udah berusia cukup untuk
untuk wajib militer, mereka langsung dimasukin wajib militer selama 3 tahun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Saya katakan 3 tahun mereka itu wajib untuk jadi tentara di sana. Mereka belajar, mereka tinggal di pelatihan tentara selama bertahun-tahun gitu. Sampai akhirnya kalau udah kelar langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi mereka itu tertanam nasionalisme di dalam mereka masing-masing gitu. Beda halnya dengan Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada wacana ya untuk menjadikan wajib militer ya. Yang lalu aku pernah baca mengenai wacananya, undang-undang mengenai wajib militer, tapi sampai sekarang belum ada realisasi juga sih. Ya, kalaupun kamu misalnya minat gitu ya, kuliah gitu dan ingin jadi kayak ada latihan secara militer secara wajib, dan namanya kalau di kuliah namanya ini ya, resimen mahasiswa. Ya, sendiri soalnya ini ya, anggota Menwa juga, Menwa di Batalion Statistika, itu namanya batalion yang ada di SAS, Polres SAS. Jadi di sana kita dilatih secara militer, dilatih fisiknya kita juga, yang push up, sit up, lari itu harus bisa ya. Kemudian juga kita belajar gimana cara berkomunikasi dengan yang baik kepada atasan, kepada junior, kepada rekan juga. Pokoknya banyak ya hal yang bagus secara di resimen mahasiswa juga secara militer. Nah, yang ketiga kita bicara tentang pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela ataupun wajib. Jadi yang kalau kedua tadi secara pelatihan kemiliteran, kalau yang ketiga ini sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi ya bisa dilakukan dengan cara kita mendaftar sebagai prajurit TNI dan juga lolos serangkaian seleksi. Nah, ataupun di sini katanya secara wajib ya, atau misalnya tiba-tiba nih ya, misalnya tiba-tiba Perang Dunia Ketiga, terus ada negara yang menyerang dari dari arah utara gitu. Nah, ini kan kita akan otomatis kita perlu sumber daya manusia ya, bisa jadi ditetapkanlah kondisi darurat sehingga kita para muda-mudi ini yang masih kuat secara fisik diwajibkan untuk turun langsung ke perbatasan untuk mempertahankan, bisa jadi ya. Kan di Ukraina juga begitu saat ini ya. Jadi para warga negara gitu dipersenjatai. Kalau penonton videonya gitu, bahkan para ibu-ibu ataupun anak muda itu dipersenjatai gitu, dilatih untuk cara menembak karena mereka di sana kurang sumber daya. Tapi ya itu juga itu kan sebenarnya baiknya peperangan asal dasar apapun dihindari sih, karena terlalu banyak peruginya daripada untungnya. Yang keempat adalah mengenai pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi apapun profesimu sebenarnya kita bisa melakukan bela negara juga ya. Misalnya tenaga kesehatan yang lalu saat naik-naiknya pandemi COVID-19, mereka mempertahankan negara dengan cara melalui kesehatan ya. Mereka jadi petugas kesehatan, tenaga medis, mereka bantu orang yang sakit, mereka karantina orang. Itu juga sebenarnya salah satu ancaman negara tuh COVID-19 yang kemarin. Dan alhamdulillahnya bisa terlewati ya dengan berbagai kebijakan yang kemarin juga. Yang kebijakan gas dan rem kalau istilahnya yang mengenai PPKM itu kan. Jadi sebenarnya menurut kakak pribadi sebenarnya itu adalah kebijakan yang lumayan cocok sih sebenarnya ya yang lalu ya. Ketika banyak yang kontra karena sebenarnya situasi itu sangat fluktuatif, sangat mudah berubah sekali. Minggu ini gini, minggu depan tiba-tiba naik lagi. Jadi emang gas dan rem kemarin udah sangat cocok. Kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, mereka itu kayak masih banyak yang kayak tiba-tiba dilonggarkan sekali gitu, akhirnya naik lagi. Ya, akhirnya kayak serba salah juga sih. Ya. Dan sekarang udah mulai dikurangi ya, udah boleh buka masker dan seterusnya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga mengenai nilai dasar dari bela negara. Jadi di sini kalau menurut pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dilakukan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang bertujuan untuk menanamkan nilai dasar bela negara. Adapun ada di sini ada 6 ya nilai dasar dari bela negara. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara, yang keenam mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya kalau cinta tanah air kan udah kita jelasin juga yang tadi ya. Yang di sini yang ketiga menarik si setia pada Pancasila ya, karena kan ada beberapa organisasi itu yang kayak ingin mengubah ideologi juga ya, itu juga kan sebenarnya terlarang ya, karena kan kita udah komitmen bahwa Pancasila ideologi negara ya, jangan diubah-ubah gitu. Nah, kemudian kalau kemampuan bela negara ini kemampuannya bisa dalam hal secara fisik maupun juga
secara mental juga ya. Sebenarnya kita olahraga gitu supaya kalau misalnya tiba-tiba dipanggil ke perbatasan kita udah siap nih ya. Jadi memperkuat fisik lah dari sekarang ya. Jangan rebahan terus ya. Oke, yang keempat tentang peringatan Hari Bela Negara. Jadi sebenarnya ada loh hari peringatan Hari Bela Negara. Hanya mungkin kita jarang rayakan juga sih kayak hari libur ya, hari libur bukan ya, bukan hari libur jadi nggak dirayakan juga. Jadi kalau berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006 diputuskan bahwa Hari Bela Negara itu adalah tanggal 19 Desember tiap tahunnya. Walaupun kayaknya nggak tanggal merah sih 19 Desember itu nggak. Jadi kita nggak terlalu sadar kayak oh ini peringatan Hari Bela Negara ya. Nah, kenapa dipilih 19 Desember? Sebenarnya ada alasannya, yaitu pada saat itu karena adalah hari ketika dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terjadi saat tahun 1947, 1948 kalau kakak nggak salah ya. Pokoknya saat agresi militer oleh Belanda ya. Kan situ ceritanya Indonesia kan udah merdeka ya, tapi Belanda ini nggak mau nih, mereka udah masih menganggap bahwa Indonesia ini masih jajahannya ya. Jadi mereka datang gitu beserta para tentara kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali Indonesia. Tapi Indonesia kan udah merdeka tahun 45 ya, udahlah mereka terlawan gitu. Sampai akhirnya di situ Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta wakil presiden ditangkap di Yogyakarta saat itu. Ditangkap oleh para pasukan Belanda dan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan mereka menunjuk lupa siapa namanya di Sumatera Utara kalau lupa namanya di Bukit Tinggi ya. Jadi dibentuklah sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi sebagai pusatnya saat itu agar tetap berjalan ke pemerintah Republik Indonesia. Mereka juga lah yang menjadi kayak perundingan di sana, merundingkan ke PBB dan seterusnya. Jadi tetap berjalan Indonesia itu sendiri. Walaupun sebenarnya mereka udah pikir juga sih kalau misalnya di Bukit Tinggi juga nggak bisa terbentuk, mereka rencana membentuk sebuah pemerintahan di Belanda sendiri. Jadi kayak pemerintahan Indonesia yang berdaulat di negara luar gitu. Mereka punya kantor di sana, tapi di Bukit Tinggi akhirnya yang jadi. Nanti kalau kan penasaran nanti baca sendiri ya sejarahnya ya banyak di internet. Oke, yang kelima adalah hubungan bela negara dengan pertahanan negara ya. Sebenarnya hubungannya apa sih? Nah, hubungannya sebenarnya adalah bahwa ini hubungan antara bela negara dan pertahanan negara adalah bela negara ini adalah salah satu upaya dalam rangka pertahanan negara. Jadi untuk mewujudkan pertahanan negara perlu ada bela negara ya. Jadi perlu ada mereka yang mempertahankan negara itu sendiri agar bisa tercipta pertahanan negara. Ya, itu dia hubungannya ya. Ancamannya kan banyak ya, ancaman secara fisik, ancaman secara ideologi, walaupun di zaman serba modern ini sebenarnya ancaman itu lebih banyak ke ancaman non fisik ya, misalnya ancaman dalam hal IT, itu juga sangat berbahaya ya. Tadi aku juga baru baca berita ya kan mengenai Korea Utara itu punya sebuah organisasi hacker ya, apa tadi lupa namanya, itu mereka itu bahkan dibiayai oleh pemerintah dari Korea Utara sendiri, itu mereka itu menghack situs-situs dari luar negeri gitu. Salah satunya tadi kakak baca itu mereka menghack salah satu NFT apa tadi lupa namanya, game Pixie apa. Pokoknya itu mereka rugi sampai 600 juta dolar ya. Dan itu angka yang sangat fantastis sih. Jadi gitu sih. Ancamannya banyak selain fisik juga dan fisik juga banyak. Oke, itu mengenai bela negara ya. Oke, lumayan bela negara ya. Oke, kayaknya di sini semua full materi ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti setelah full materi kita masih ada waktu, mungkin kita bakal bahas-bahas latihan-latihan soal ya, yang udah sebenarnya kakak siapkan itu latihan soalnya buat try out sih, buat apa ya, buat nah habis ini kan kalian latihan soal ya. Tapi kalau misalnya waktunya masih ada, ya mungkin kita bahas di sini aja. Nanti sisanya berapa nomor coba dikerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di pilar negara sendiri ini kita punya 4 hal yang kita pelajari ya, karena kan pilar negara itu ada 4. Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus diingat ya, 4 pilar kebangsaan. Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai nanti muncul ya. Pertama kita bahas dari Pancasila dulu nih. Nah, jadi dalam materi sosialisasi 4 pilar MPR RI tahun 2015 dijelaskan tentang pengertian 4 pilar dan juga isinya. Ini kalau kalian nggak tahu, sekedar info bahwa ada juga lombanya ya, lomba cerdas cermat sosialisasi 4 pilar ya, dan juga sebenarnya di SMA kan pernah ikut juga ya di SMA. Jadi
Mungkin karena dari situ Kakak punya basic di Kak, TWK sih. Jadi ini Kak, ya gimana? Ya. izin Kak. Ini udah maghrib Kak di sini Kak. Oh iya ya, Wahyu. Oh iya, kita beda 1 jam ya. Oke deh, nggak apa-apa Wahyu Iya. ya. Makasih udah join ya. Ya, Oke. ya Kak. Makasih juga Kak. Yuk, nanti Kakak upload lah recordnya ya. Oke, kemudian kita lanjut di sini tentang 4 pilar kebangsaan. Itu adalah yang penyangga yang kokoh atau namanya adalah sokok guru ya. Agar rakyat Indonesia ini merasa nyaman, aman dan tentram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Apa aja 4 pilar itu? Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat adalah mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita lanjut di sini. Pertama kita bahas mengenai Pancasila. Jadi sebenarnya apa sih Pancasila ini? Nah, Pancasila adalah ideologi dan dasar negara dari Indonesia. Sebagai dasar dari NKRI sendiri, Pancasila ini memiliki fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental. Sebenarnya Pancasila ini sebenarnya dia punya beberapa fungsi. Di sini kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya apa? Artinya adalah karena sifat dari Pancasila yang yuridis formal, artinya dia adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan itu yang diciptakan di Indonesia ini harus berlandaskan pada Pancasila. Lah, kalau gimana kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, apakah Pancasilanya yang diubah? Enggak. Artinya undang-undang tersebut yang harus direvisi. Caranya gimana? Caranya kita bisa ajukan ke Mahkamah Konstitusi karena MK itu adalah mereka tugasnya untuk diajukan banding undang-undangnya biar bisa dikoreksi karena semua pokoknya harus berdasarkan pada Pancasila gitu dasarnya ya. Yang kedua, Pancasila sebagai falsafah negara atau dasar filosofis ya, di sini dasar filosofis ataupun falsafah negara. Artinya apa? Artinya Pancasila ini adalah pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Jadi gimana cara kita hidup? Pancasila memberikan dasarnya. Tapi kan Pancasila kan cuma 5 poinnya. Terusnya kan masih secara umumnya. Gimana kalau untuk detailnya? Sebenarnya udah ada namanya pengamal BPP ya. Pengamalan Pancasila 8 ya. Ada agak lupa juga. Pokoknya ada 40-an lah butir-butirnya ya. Jadi berbagai sila itu ada berapa butirnya ya. Gitu. Jadi semua butir itu kalau kita lihat itu sangat detail juga sih dan kita bisa terapkan untuk bagi kita sendiri untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang Pancasila sebagai identitas atau jati diri bangsa, artinya Pancasila adalah karakter dari masyarakat Indonesia. Karena kan para founding father atau para pendahulu negara itu memutuskan untuk Pancasila sebagai dasar negara juga karena dia dianggap yang paling mewakili karakter dari masyarakat Indonesia yang berketuhanan, kemudian yang berkemanusiaan juga, ya untuk bersatu, musyawarah, dan juga keadilan. Itu poin-poinnya, jadikanlah Pancasila, ya 5 dasar Indonesia. Kemudian yang kelima di sini Pancasila sebagai rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejarah dari Pancasila ya. Jadi awalnya itu pada 1 Juni 1945 itu Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI ya. Kan ada BPUPKI ada juga namanya PPKI ya, PPKI. Kalau PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bedanya apa? Jadi kalau BPUPKI ini dia masih membahas tentang dasar-dasar negara ya. Kalau PPKI dia udah langsung mengesahkan dasar negaranya, kemudian dia juga memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian juga dia menetapkan mengenai provinsi juga ya. PPKI itu dia sidangnya setelah merdeka ya, setelah merdeka Indonesia ya, tanggal 17 dan juga 18 kalau nggak salah. Kalau BPUPK ini dia sebelum Indonesia merdeka. Jadi di sini ini rumusan 5 dasarnya ya. Walaupun di sini ini harusnya kalau yang dari Soekarno sendiri ada beberapa ya, bukan masih belum seperti ini dia kayak ada perlu kemanusiaan, ada internasionalisme, pokoknya dia agak sedikit beda dari konteks Pancasila yang kita kenal sekarang, tapi dia namanya udah disebut dia, namanya adalah Pancasila. Soekarno sendiri yang mengemukakan namanya Pancasila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar atau 5 dasar atau dasar yang 5 gitu ya. Kemudian nilai-nilai yang kedua di sini kita bahas kan Pancasila udah ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua dari pilarnya itu adalah
Undang-Undang Dasar 1945 ya, UUD 1945 di sini. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila ini tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan juga batang tubuh UUD 1945 ya. Karena kan UUD 1945 itu terdiri dari pembukaan dan juga batang tubuh. Pembukaan itu namanya adalah preambule ya, pembukaan. Yang kayak sering dibaca di ini ya, upacara ya. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemudian itu ya hak segala bangsa dan seterusnya 4 alinea ya, 4 alinea pembukaan. Setelah itu ada batang tubuh di sana, ada kayak berapa pasal, ada berapa pasalnya ada di sini kayaknya enggak sih? Oh enggak ada ya. Oh ada, nanti kita bahas di ujungnya. Kemudian di sini norma konstitusional UUD 1945 jadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Kemudian keluhuran nilai dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bahwa bangsa Indonesia ini untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Jadi udah difikskan ya, pembukaan itu nggak bakal diubah-ubah lagi ya, karena mereka itu menganggap bahwa di pembukaan itu udah fix, udah benar, dan juga salah satu alasan lainnya adalah karena di pembukaan itu ada rumusan Pancasilanya. Lebih tepatnya ada di alinea yang keempat ya, ada Pancasila di sana. Dan urutannya pun mirip sama Pancasila yang asli ya, sama ya. Nah, kemudian di sini terdapat 4 kandungan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya. Ini alasannya, 4 alasan ini kenapa pembukaan itu nggak boleh diubah. Yang pertama karena katanya di sana terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua adalah di sana terdapat 4 tujuan negara nih. Ada 4 tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darahnya, itu yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, itu yang kedua. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Ya, udahlah, udah bisa nih jadi pembaca pembukaan saat upacara ya kayaknya nih. Walaupun Eka sendiri nggak pernah kebagian baca pembukaan sih. Paling baca doa ya. Aduh, baca doa atau jadi apa? Pembukaan nggak pernah ya. Kayak malam. Iya, doa atau Pancasila bukan juga sih. Apa lupa? Kan ada pembaca doa, pembukaan. Itu aja kayaknya ya. Kayaknya itu aja deh. Kayaknya. Oke. Yang ketiga di sini, pembukaan UUD 1945 ini mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia, yaitu mengenai bentuk negara dan juga sistem pemerintahan. Udah diatur juga di sana ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara karena dalam pembukaan ini ada rumusan dasar negara, itu Pancasila di alinea yang keempat ya. Oke, kita lanjut. Bentar, Kak, minum dulu ya. Ini materinya ini udah Kakak ringkas juga sih sebenarnya. Materi seluruh TWK dipadatkan sampai jadi berapa puluh slide biar kalian bisa paham juga ya. Dan bisa kayak apa review secara singkat lah. Oke, kemudian kita lanjut di sini bahwa kan sebenarnya UUD 1945 adalah sebuah dasar hukum atau istilahnya adalah dia adalah konstitusi ya. Konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih konstitusi itu? Kalau menurut KC Weir di sini, konstitusi itu adalah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun memerintah dalam suatu negara. Jadi dia itu kayak aturan gitu yang mengatur di negara ya. Terus apa sih guna dari fungsam ya? Guna dari konstitusi. Yang pertama dia ada gunanya adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ya contohnya kalau di undang-undang kan ditetapkan ya bahwa presiden itu dipilih maksimal 2 kali dalam masa jabatannya ya. Artinya dia maksimal 10 tahun ya. Artinya kalau dia udah 10 tahun nih tapi dia masih ingin jadi presiden kan dia udah melanggar undang-undang ya. Karena dia nggak bisa daftar. Itu dia tujuannya salah satunya. Atau misalnya presiden ini misalnya dia lagi kayak berkonfrontasi sama DPR, kayak ini DPR presiden mau ajukan undang-undang ini tapi DPR-nya nolak gitu. Nah, apakah presiden bisa langsung bubarkan DPR? Bisa nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam undang-undang juga ditetapkan ya bahwa presiden tidak bisa membubarkan DPR. Ada pasalnya, lupa pasal berapa. Pokoknya dia agar tidak sewenang-wenang lah dikontrol dan konstitusi gitu. Yang kedua, di sini fungsinya sebagai piagam kelahiran suatu negara
yang ketiga sebagai sumber hukum tertinggi, yang keempat adalah sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Tadi kalau dijelaskan juga di pasal di yang 1 tadi. Yang kelima sebagai entitas nasional dan juga lambang, yang keenam adalah sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Adapun kalau untuk hak asasi manusia, ada pasalnya dan pasalnya lumayan banyak ya di UUD juga. Pasalnya dari 28 kayak 28A, 28B sampai 28I kalau nggak salah ya. Pokoknya itu banyak juga pasalnya 28 yang kayak beranak pianak juga. Jadi semua tentang hak asasi manusia juga ditetapkan di sana secara detail dan jelas. Kemudian di sini ada juga namanya perubahan dari UUD, namanya amandemen ya. Adapun untuk Undang-Undang Dasar sendiri udah di amandemen atau udah diubah sebanyak 4 kali ya, diubah dari tahun 99 sampai tahun 2000 99, 2000, 2001, 2002 ya, 4 tahun diubah, 4 kali di amandemen saat itu. Awalnya kan dia di amandemen karena ini ya, ada reformasi di tahun 99 untuk para masyarakat ingin diubah UUD-nya, direformasi. Akhirnya banyak perubahannya sampai 4 tahun baru difikskan kembali. Sampai sekarang nggak diubah lagi nih UUD-nya. Jadi di sini ada beberapa ya, ini sebab amandemen di sini tahun 98 dan sebelumnya terdiri dari 4 alinea tetap sama ya. Yang berbeda di bagian batang tubuhnya nih, bagian batangnya. Kalau sebelumnya itu dia terdiri dari 16 bab, kalau setelahnya dia jadi 21 bab, dia bertambah 5 bab ya. Kemudian kalau yang lama dia 37 pasal, sekarang jadi 73 pasal. Lumayan ya, hampir 2 kali lipat ya. Kemudian yang awalnya 49 ayat jadi 170 ayat. Wow, banyak banget. Peralihan kurang 1. Dan juga yang awalnya 2 ayat aturan tambahan, sekarang namanya bukan 2 ayat, tapi jadi 2 pasal aturan tambahan. Itu sih perubahan sebelum dan juga setelah amandemen tahun 2002. Ini biar bisa diperhatiin ya, bedanya apa ya. Ini juga penting sih, sering muncul juga di soal-soal SKD, TWK ya. Kita lanjut kemudian di sini mengenai pilar yang ketiga yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bunyinya itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik kalau nggak salah. Kalau ayat 3-nya kan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Ayat 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Wah, kakak masih ingat ya. Itu yang lalu kalau pas Mas SMA itu kan kakak sempat ikut juga ya lomba cara 4 pilar ya. Kayak itu buku pasal-pasal itu disuruh hafal itu. Pasal-pasal secara lengkap disuruh hafal, kemudian buku ketetapan MPR juga yang tebalnya segini dan ukuran kecil gini ya. Yang buku saku itu disuruh hafal juga ketetapannya, ada banyak juga ketetapannya sih. Kayak kakak masih ingat TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Pokoknya banyak lah. Tapi emang apa kalian harus hafal semua undang-undang juga? Sebenarnya kalau menurut kakak pribadi, untuk tes SKD nggak perlu hafal secara konteks, secara teks gitu. Bos hafal urutannya. Kan kalau kita lomba itu sebenarnya dia komanya, titiknya harus dihafal mati kalau kita ikut lomba. Tapi kalau nggak ikut lomba, kalau cuma tes SKD sebenarnya yang penting kamu tahu ya, kayak inti-inti dari pasalnya apa aja dibahas. Dan ini sebenarnya aku udah pernah jelasin juga sih di materi yang lalu, minggu lalu ya, tentang UUD 1945. Kalau misalnya mau lihat tata cara gimana cara hafal cepatnya, ada di drive yang aku kirim minggu lalu, bisa dicek di sana ya. Ada materi tentang PDF, tentang ringkasan dari UUD ya. Silahkan dicek kembali. Kemudian di sini dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali apalagi menggoyahkan NKRI. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembangunan karakter bangsa juga harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentar. Ya, walaupun sekarang namanya Republik ya, tapi kan awalnya sejarahnya itu sempat malah jadi negara serikat ya di tahun 1950 saat itu. Jadi Republik
Indonesia Serikat, RIS saat itu ya. Yang konstitusinya namanya adalah Undang-Undang apa namanya? Bukan 45, Undang-Undang Serikat kalau nggak salah. Pokoknya kayak pakai sistem serikat ya, kayak negara-negara bagian, seperti negara bagian di Jawa apa, di Sumatera apa, beda-beda ya. Sampai akhirnya kembali lagi waktu itu menjadi negara republik kembali. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita bicara tentang pilar yang terakhir dari pilar negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika di sini. Jadi artinya adalah ini berasal dari bahasa Sanskerta sebenarnya atau bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tadi ya, karya Mpo Prapanca dalam kitab Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika ini bertujuan agar menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Karena kan kita punya sangat banyak suku, sangat banyak agama, dan budayanya beda-beda. Misalnya di STI sendiri ya, di STI itu ada berapa ya? Ada Himada namanya, Himpunan Mahasiswa Daerah itu, kita punya hampir 20 lebih ya. 20 lebih Himada, Himpunan Mahasiswa Daerah. Sulawesi namanya itu IMASI, Ikatan Mahasiswa Statistik Sulawesi. Kalau yang bagian Jakarta dan sekitarnya itu namanya Mafias, mahasiswa Betawi apa ya kemarin ya? Mafias mahasiswa Batavia dan sekitarnya kayaknya kalau nggak salah Mafias. Kemudian kalau yang bagian Sumatera Utara, bagian Minang juga ada namanya IKMM. Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Minangkabau, apa pokoknya IKMM. Ada juga kalau dari Papua namanya MPC. MPC itu Maluku Papua Community. Pokoknya itu banyak lah ikatan mahasiswa yang ada di STS ya. Jadi sangat-sangat beragam sih. Tapi ya di STS alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih, aman-aman. Walaupun banyak berbeda karena mungkin ini ya sifatnya udah dikontrol ya mungkin ya, karena pas masuk kan kita udah dilihat nih, oh TKP-nya seperti ini, pemikiran seperti ini, jadi pas masuk itu kayak udah orang-orang yang terpilih loh gitu, yang udah apa tingkah lakunya yang pemikirannya itu udah terkontrol lah, tidak terlalu liar juga gitu ya. Oke, jadi karena itu Bhinneka Tunggal Ika ini harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kita lanjut di sini. Oke, nggak terasa kita udah masuk ke materi terakhir dalam TWK, itu mengenai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah, untuk materi bahasa Indonesia sendiri, kita bakal pelajari di sini ada empat materi dari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah mengenai huruf kapital atau huruf besar ya, huruf kapital. Yang kedua mengenai kata baku, yaitu sebenarnya gimana kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang benar, tentang ide pokok dalam suatu kalimat ataupun paragraf ya. Pertama kita bahas tentang huruf kapital dulu ya. Huruf kapital di sini. Jadi gimana sih sebenarnya penggunaan dari huruf kapital? Di sini kita bakal pelajari secara perlahan ya. Pertama, huruf kapital ini dia dipakai dalam sebuah petikan langsung ya. Petikan langsung, misalnya di sini dikatakan, di sini ada nomor pertama sih sebenarnya. Nomor pertama ini ada satu, harusnya adalah ini. Huruf kapital ini digunakan untuk awal kalimat. Awal kalimat, misalnya di sini perhatiin, Amir bertanya. Nah, A-nya di sini adalah huruf kapital ya, karena dia adalah awal kalimat. Jadi dia setiap awal kalimat dia pakai huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketika petikan langsung. Yang mana petikan langsung? Yang ini, yang tanda petik ini. Ini petikan langsung. Huruf pertamanya harus huruf kapital. B-nya kan bagaimana keadaannya? B-nya harus huruf besar. Yang ketiga di sini bahwa huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya di sini agama Islam, I-nya besar karena dia adalah agama. Atau misalnya Kristen, Katolik, karena Injil, dan seterusnya. Pokoknya berbicara tentang Tuhan, tentang agama, tentang kitab suci, dia pakai huruf kapital di awal ya. Contoh di sini juga ada ya, contoh yang kedua di sini ya, misalnya berilah hambamu petunjuk ya Allah. Nah di sini kan mu ini kan merujuk kepada Allah, merujuk kepada Tuhan, sehingga dia di sini M-nya besar. Ya Allah. Nah nama Tuhan A di sini juga huruf kapital juga ya. Itu penggunaan huruf kapital. Yang berikutnya di sini yang keempat adalah ada 4 yang bagian A-nya dulu, bahwa huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama
nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Ya. Perhatikan di sini dia diikuti nama orang. Ya, ini kata kuncinya. Misalnya, Sultan Agung. Oh ya, S-nya besar, A-nya besar. Karena Agung ini kan dia nama orang ya, Sultan Agung. Artinya si Agung ini jadi Sultan. Ya. Nah, berikutnya misalnya Haji Firman ya, hajinya hanya itu besar, F-nya itu besar karena haji ini kan dia adalah sebuah gelar kehormatan atau gelar keagamaan gitu ya. Karena F ini besar karena dia nama orang. Pokoknya kalau nama orang itu selalu pakai huruf kapital di awal kata ya. Misalnya Ulul Hidayat, berarti ini Ulul selalu pakai huruf kapital di awal kata. Haji Ulul ya, di haji aja ya. Daftar pun belum ya. Daftar belum. Ya apa, kerja dulu lah, kerja dulu, kemudian baru daftar lah. Ya nikah dulu lah ya, nikah baru daftar. Kalau mau daftar juga boleh sih, daftar sekarang juga boleh sebenarnya karena kan untuk haji itu berapa ya masa tunggunya ya? 10 tahun atau berapa ya? Pokoknya lama. Jadi daftar sekarang 10 tahun kemudian baru bisa naik haji. Lumayan. Kalau umroh, kalau ada uang ya bisa langsung kapanpun juga. Tahun ini juga pun bisa berangkat. Beda sama haji. Dia lumayan lama masa tunggunya. Lanjut kemudian yang kedua di sini, gimana kalau gelar kehormatan tersebut, keturunan keagamaan, tapi dia tidak diikuti nama orang. Tadi kan dia diikuti nama orang yang ini ya. Tapi kalau dia tidak diikuti nama orang, dia nggak pakai huruf kapital, tidak dipakai. Misal, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, di sini S-nya kecil karena dia nggak disebut nih nama orangnya siapa nih. Misalnya kan Sultan Agung berarti S-nya besar. Tapi kalau cuma sultan doang, S-nya itu kecil karena dia tidak diikuti dengan nama orang walaupun dia gelar kehormatan. Gitu ya. Atau misalnya gini, Ulul baru saja naik haji. Karena kenapa? Karena dia di sini merujuk kepada gelar keagamaan yang tidak diikuti nama orangnya nih. Haji Ulul nggak ada kan, cuma haji doang. Berarti hanya kecil gitu. Kemudian lanjut sebagai huruf pertama, unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Bentar, kami minum dulu. Di sini contohnya kita lihat Wakil Presiden Adam Malik ya. Di sini karena dia kan nama jabatannya, nama jabatan kalau dia diikuti sama apa namanya di sini, nama orang juga kan dia B-nya besar, Wakil Presiden P-nya juga besar. Adam Malik karena dia nama orang ya, A-nya besar, M-nya besar. Kemudian Perdana Menteri Nahru. Nah ini juga karena dia nama jabatannya, berarti perdananya P-nya itu besar, M-nya di sini menterinya besar juga. Nahru karena dia nama orang, N-nya besar. Nah, terus gimana kalau nama jabatan itu atau nama instansi apa namanya di sini apa nih merujuk kepada bentuk lengkapnya. Nah itu dia bisa dipakai juga ya. Unsur pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Misalnya besok kami akan berkunjung ke Badan Pusat Statistik. Di sini kan Badan Pusat Statistik dia adalah bentuk lengkap dari instansi sehingga dia awal katanya harus pakai huruf kapital di sini. B-nya besar, P-nya besar, S-nya besar, BPS enggak tetap harus pakai ya Badan Pusat Statistik atau misalnya teknik statistik STS. Jadi dia P-nya besar, S-nya besar ya. Jadi dia nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Kemudian yang ketiga, huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Jadi dia tidak disandingkan dengan nama orang. Kan kalau yang pertama kan dia disandingkan sama nama orangnya. Wakil presiden kan nama jabatan. Adam Malik nama orangnya. Tapi kalau dia tidak ada nama orangnya gimana? Ya, jadi dia pakai huruf kecil di depannya. Misal di sini. Berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu? Kan camat ini kan sudah nama gelar ya, camat. Misalnya camat misalnya camat kecamatan A gitu. Berarti dia C-nya harusnya besar. Kan dia di sini merujuk kepada camatnya. Pak camatnya Kecamatan Sukaresmi. Jadi C-nya besar. Tapi kalau cuma disebut camat doang, kita nggak tahu nih dia kecamatannya apa, lokasinya di mana. Berarti dia pakai huruf kecil aja nih. Berapa orang camat yang hadir dalam rapat itu. Kemudian di sini huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dari unsur-unsur nama orang. Tadi juga kakak udah jelasin ya bahwa setiap kata nama orang itu di awalnya selalu pakai huruf kapital. Amir Hamzah, hanya besar, hanya besar. Ulul Hidayat, U-nya besar, hanya besar. Yang kedua, huruf kapital juga ini dipakai sebagai huruf pertama, singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Jadi
ada loh nama orang yang dijadikan nama jenis ya. Misalnya apa? Misalnya Newton ya. Newton itu kan dia satuannya kan N ya. Nah, karena kan dia penemu satuan Newton ya, Sir Isaac Newton. Jadilah dia namanya disingkat dengan jadi sebuah nama jenis atau nama ukuran ya. Atau juga di sini namanya J per K. Di sini di kapital ya, J per K. Karena dia adalah Joule per Kelvin. Joule dan Kelvin sendiri adalah nama orang ya, nama penemu satuannya ya. Nah, kemudian ketiga di sini huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Kita lihat di sini penjelasannya. Misal, bentar. Misal di sini mesin diesel. Nah, karena dia di sini dia tidak disingkat, perhatikan kan diesel kan sebenarnya nama orang juga ya, tapi dia tidak disingkat, jadi dia D-nya pakai huruf kecil. Tapi kalau dia disingkat, misalnya D gitu, dia pakai huruf besar. Gitu ya, intinya dia disingkat ataupun tidak disingkat. Atau misalnya 10 volt, kalau pakai secara nama lengkap begini dia V-nya kecil, tapi kalau dia pakai 10 volt, 10 V, oh, berarti dia pakai huruf kapital gitu. Intinya disingkat dan juga tidak disingkatnya karena pengaruh bentuknya. Yang ketujuh, bagian A-nya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya misalnya suku Sunda. Nah, S-nya di sini besar karena dia merujuk kepada nama suku. Apalagi contohnya bahasa Indonesia. I-nya besar karena dia merujuk kepada nama bahasa. Apalagi. Nah, kemudian huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Apa maksud kata turunan tersebut? Maksudnya adalah dia merujuk kepada nama suku atau nama bangsa atau nama bahasa, tapi dia bukan merujuk kepada nama sebenarnya. Misalnya di sini apa namanya? Itu Jawa-Jawaan. Misalnya kayak pas kita lewat ke apa? Bukan punten juga siapa bahasa Jawa. Kalau misalnya permisi punten ya. Kalau punten kan Sunda ya. Pokoknya kalau logat-logatnya kita logat-logat Jawa gitu datang pulang ke kampung, misalnya ke orang Sulawesi gitu ya, pulang ke kampung kayak aduh, aku mau ke sana dulu ya, itu diketawai cuy. Karena di kampung kakak sendiri, daerah itu tidak ada yang bilang aku kamu cuy. Paling bahasanya kayak, Esa ke sana dulu ya, begitu kayak. Kau mau kemana? Nah itu logat-logat kalau di Sulawesi Tenggara ya. Oh, saya mau ke sana dulu. Kau sudah beli ini kah? Nah, itu logat-logatnya. Tapi kalau saya bilang, aku ke sana dulu ya, itu diketawai pasti. Karena emang beda tempat, beda bahasa. Nanti dibilang lagi, kamu ke Jawa-Jawaan banget nih. Nah, itu dia. Ke Jawa-Jawaan. Di sini kan Jawa itu kan dia nama tempat, tapi nama suku. Tapi dia ketika diartikan sebagai ke Jawa-Jawaan kan dia orangnya kayak sangat Jawa sekali. Itu dia pakai huruf kecil di sini Jawa-Jawaan karena dia bukan merujuk kepada nama sukunya gitu. Kita lanjut kemudian yang ke-8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari raya. Kita lihat di sini. Misalnya bulan April, A-nya besar ya. Kemudian karena dia kan nama bulan ya, hari Kamis, K-nya juga besar. Kemudian apalagi di sini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya apa? Contohnya Perang Dunia I ya, P-nya besar, D-nya besar. Apalagi misalnya di sini peristiwa yang kalau ini kan peristiwa ini ya, penculikan Soekarno dan Hatta oleh para generasi muda saat itu yang ingin Indonesia ini merdeka secara cepat gitu, yang tanpa menunggu janji dari Jepang. Maka diculik sampai akhirnya diputuskanlah bahwa proklamasi tanggal 17 Agustus. P-nya besar, R-nya besar karena dia merujuk kepada nama peristiwa sejarah. Yang ketiga bagian sini, bagian C-nya bahwa huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Contohnya apa maksudnya ini? Misalnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Di sini P-nya kecil, D-nya kecil. Kenapa? Karena dia di sini tidak dirujuk nih namanya apa. Perang ketika dunia ini berperang. Tapi dia bukan sebuah peristiwa sejarah yang spesifik. Artinya apa? Beda sama di sini Perang Dunia I, karena kan dia jelas ya. Perang Dunia I ini penyebabnya apa? Dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa selesai. Siapa aja yang terlibat? Jelas ya, spesifik. Tapi kalau dia nggak spesifik, maka Perang Dunia doang. Nah, P-nya kecil, D-nya kecil. Gitu ya. Yang ke-9 bagian A-nya bahwa huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi, misalnya Serang atau Eropa.
S-nya kan kota Serang ada di mana ya? Kota Serang ada di Jawa, Jawa Barat, di Jawa Tengah. Ada yang tahu Serang di mana? Kakak pernah dengar ya, kota Serang tapi nggak tahu. Tahukah? Ada yang tahu? Kota Serang. Lupa. Pokoknya Serang, Kak. ya di mana dia? Banten bukan, Kak? Oh iya di Banten, provinsi Banten benar. Iya Serang Banten. Serang ini ibu kotanya Banten ya? Tangerang atau? Lupa juga sih. Nah, itu ya. Dia baca kepada nama lokasi ya, nama geografi ya. Makanya dia S-nya besar. Atau misalnya benua Eropa, E-nya besar gitu ya. Kemudian juga di sini bahwa huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi yang diikuti nama daerah geografi. Beda ini ya. Ada namanya unsur nama geografi, ada nama Toba. Danau ini adalah unsur nama geografi itu danau. Kemudian nama daerah geografinya adalah Toba. Ya. D-nya besar, T-nya besar. Danau Toba. Ya. Lanjut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Misalnya ukiran Jepara, ya karena kan dia ini khas ya. Bahwa ukiran itu hanya ada di Jepara, hanya Jepara yang buat, makanya J-nya besar ya, ukiran Jepara. Lanjut di sini yang bagian D-nya bahwa huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti oleh nama diri geografi. Apa tadi unsur dari geografi? Misalnya danau tadi ya. Misalnya di sini kita bicara contohnya. Berlayar ke Teluk ya. Teluk di sini kan dia adalah nama unsur geografi. Dia T-nya kecil karena dia nggak dijelasin sama nama diri geografinya. Misalnya dia akan berubah misalnya Teluk apa ya namanya? Teluk A misalnya nama teluknya Teluk A ya. Teluk A. Nah, berarti dia di sini T-nya jadi besar karena dia diikuti sama nama dari geografi, nama teluknya apa. Tapi kalau dia nggak diikuti nama teluknya, maka T-nya juga kecil di sini. Mandi di sungai, ya S-nya juga kecil. Sungai yang biru-biru itu, yang apa dari kepercayaan agama Hindu ya, pernah main di Antv, Krishna. Sungai Gangga, waduh, film masa kecil lah gitu ya. S-nya besar, G-nya besar ya. Oke, lanjut. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Misalnya kunci Inggris. Ini kan sebenarnya bukan merujuk kepada ini kunci dibuat di Inggris loh, ya atau kunci ini apa ya? Ya cuma kayak nama jenis doang ya, kunci Inggris ya yang ada di bengkel-bengkel ya. Atau misalnya petai Cina ya, di sini juga kecil karena dia cuma nama jenis aja ya, bukan nama tempat. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga kenegaraan, badan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, ini kan nama resmi negara, ya jadinya R-nya besar, I-nya besar. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. N-nya besar, K-nya besar. Gitu ya. Lanjut, bagian B-nya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara dan seterusnya di sini misalnya beberapa badan hukum B-nya kecil hanya kecil karena dia di sini lembaga tapi nggak dikasih tahu lembaga apa, nggak jelas dia. Misalnya beda kalau misalnya badan hukum apa misalnya badan hukum ulul misalnya nama badan hukumnya ya. Maka B-nya besar hanya besar karena dia diikuti sama nama badan hukumnya apa. Di sini juga kedua, kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Di sini nggak jelas nih pemerintah siapa, rakyatnya siapa. Ya. Makanya di sini P-nya kecil, R-nya kecil. Oke, yang 11, bahwa huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulangan sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga kenegaraan, badan dokumen resmi, juga judul karangan. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB ya, P-nya besar, B-nya besar. Di sini karena dia ini namanya unsur bentuk ulang sempurna ya, bangsa-bangsa, huruf kapital. Atau rancangan undang-undang kepegawaian, U-nya besar juga nih, undang-undang ini bentuk berulang sempurna gitu ya. Wah, lumayan juga ya. Lumayan juga banyak ternyata materi yang tentang huruf kapital ya. Yang ke-12 bahwa huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Intinya apa? Intinya judul buku
awal katanya selalu huruf kapital. Di sini misalnya, saya membeli buku yang berjudul, perhatian di sini ya. S-nya besar, saudagar dan penyamun. P-nya besar, karena dia adalah judul buku. Kenapa di sini D-nya kecil? Dan-nya karena dia adalah kata tugas atau kata hubung. Dan-nya kan D-nya pakai huruf kecil gitu. Yang ke-13, bahwa huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya SPD, Sarjana Pendidikan, M.Hum, Magister Humaniora ya. S-nya besar, P-nya besar, M-nya besar, H-nya besar. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, itu apa, Bu? Nah, B-nya huruf besar ya, karena dia merujuk kepada hubungan kekerabatan si ibunya ya. Makanya B-nya ini huruf besar. Kemudian di sini yang kedua, huruf kapital tidak dipakai ya. Dia tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Jadi dia kalau tidak disapa secara langsung, dia enggak pakai huruf besar. Contohnya apa di sini? Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kan di sini kan bukan merujuk kepada kita panggil ibunya atau bapaknya ya. Beda sama yang pertama kan. Makanya dia B-nya kecil, I-nya kecil. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Sudahkah Anda menabung? Sudahkah Anda siap untuk tes SKD? Nah, A-nya besar. Itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya, yang didahului oleh pernyataan lengkap dan diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan lengkap itu. Misalnya, catatan nama mahasiswa yang titik-titik. Di ini ya, kata pertama catatan, nama ini kan dia pakai huruf kapital karena dia adalah huruf pertama dari catatan. Gitu. Lanjut, di sini ya kita masuk ke materi bahasa Indonesia yang kedua tadi ya, bahwa kan bahasa Indonesia tadi punya 4 materi. Ada huruf kapital, kedua kata baku, yang ketiga kalimat efektif, yang keempat adalah mengenai apa tadi? Yang keempat kalimat efektif. Bentar-bentar kemarin dulu ya. Kalian juga kalau mau minum, minum aja nih. Oke, kakak lanjut ya. Kita masih punya 30 menit, kita kelarkan lah ya. Ini lumayan daging semua nih, daging semua ya. Semoga kalian bisa dapat manfaat lah ya. Yang kedua, kita bicara tentang kata baku. Jadi apa itu kata baku? Adalah kata yang mengikuti kaidah dari bahasa yang telah ditentukan. Kalau tidak baku berarti ya tidak mengikuti kaidah. Nah, apa nama kaidahnya? Sekarang disebut dengan namanya adalah Puebi namanya ya, Puebi. Pedoman awalnya namanya bukan Puebi. Sejak tahun 2017 kalau nggak salah diubah ya. Awalnya namanya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan tapi belum update ya. Lanjut. Di sini contohnya yang baku dan tidak baku. Gimana cara bedainnya? Ya nggak ada obatnya sih, karena harus belajar dan harus baca-baca, saling hafal. Banyak ya di internet ya, kata baku dan tidak baku. Baca-baca tuh ya. Biasanya sering muncul tuh soal-soalnya. Tidak baku misalnya abjad pakai T, yang benar pakai abjad pakai D. Bis, bus. Cabe, cabai. Dekoratif, dekoratif. Ekstra, ekstra. Formal, formal. Gizi, gizi. Ya ini ya, beda baku dan juga tidak baku. Dan orang sering salah ya penggunaannya ya, hati-hati. Tadi misalnya juga kita sebut hati-hati. Hati-hati itu tidak hati-hati. Ya karena kan kakak ngajar juga ini kan sebenarnya bukan formal juga ya. Ya kalau terlalu formal juga, aduh, bahaya lah. Bukan kalian yang ngantuk, kakak sendiri nanti jadi ngantuk kalau terlalu formal, cuy. Oke, lanjut ya. Yang ketiga kita bicara tentang kalimat efektif ya. Oke. Apa itu kalimat efektif? Adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, yaitu kalau sekarang namanya adalah Puebi ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa syarat suatu kalimat itu dikatakan sebagai kalimat efektif. Di sini kita punya empat syarat ya, 4 syarat. Syarat yang pertama adalah dia sesuai dengan Puebi, artinya dia ejaannya, tanda bacanya itu tepat ya. Kata bakunya juga dia baku semuanya. Yang kedua adalah dia syaratnya adalah sistematis. Artinya apa? Artinya dia harus punya subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelakunya, predikat adalah kata kerjanya. Kemudian baru kita bisa tambahkan
objek, pelengkap, dan keterangan. Itu namanya sistematis. Syarat yang ketiga dia adalah tidak boros dan bertele-tele, atau namanya istilahnya ini adalah redundant ya, boros. Misalnya, misalnya saya pergi dengan sama ya. Saya pergi dengan cepat. Saya pun terburu-buru. Ini sebenarnya maknanya hampir sama. Jadi kenapa nggak hapus terburu-burunya aja? Saya pergi dengan cepat. Kan sebenarnya maknanya sama. Itu namanya redundant. Terlalu boros kata-katanya. Jadi nggak efektif. Yang keempat dia adalah tidak ambigu. Artinya dia tidak multitafsir. Jadi karena kalau yang multitafsir itu bisa menimbulkan salah paham ya. Salah paham. Misalnya apa? Misalnya saya berdoa mendapat rezeki. Saya mendapat berdoa rezeki ini sebenarnya kalau apa namanya dia di sini pakai begini kan dia artinya dia berdoa biar mendapatkan kekayaan ya, rezeki ya. Tapi kalau dia pakai rezeki seperti ini kayak curiga nih. Ini apa nih? Pelangi atau apa nih? Rezeki. Jadi dia berdoa dapat rezeki. Rezeki kan nama cowok. Jangan-jangan wah ya gitu ya. Jadi bisa kalimat bisa ini ya ambigu dan multitafsir. Ini ada memesnya sih kalau di YouTube sekarang kayak apa salah ejaan, salah spasi bisa beda makna ya. Nanti akan lihat-lihat lah. Kemudian ada beberapa ciri kalimat efektif. Yang pertama dia cirinya adalah kesepadanan struktur. Artinya dia punya subjek dan juga punya predikat. Di sini misalnya para demonstran keluar dari ruang sidang. Di sini kenapa dia nggak efektif? Karena keluar ini artinya dia adalah kata keterangan. Dia keluar, bukan kata kerja. Kalau keluar, kata kerja. Kalau keluar, dia menuju keluar. Beda ya. Yang pertama tidak efektif karena dia kehilangan kata kerja. Dia nggak punya kata kerja. Yang bagian B efektif karena dia punya kata kerja. Yang kedua, kehematan kata. Itu tadi kita udah jelasnya ya, bahwa dia tidak bertele-tele. Ya. Yang ketiga, dia punya kesejajaran bentuk. Artinya dia harusnya imbuhannya itu paralel dan konsisten. Jika sebuah fungsi digunakan imbuhannya selanjutnya imbuhan yang lain juga harus pakai fungsi yang sama. Misalnya perhatian contohnya ya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, di sini memilah, ya, juga, dan pengolahannya. Lah, kok di sini tiba-tiba peng nih, nah salah ya, tidak efektif karena harusnya sama semua imbuhan yang benar lah membuang, memilah, dan mengolahnya. Sama-sama imbuhan ya, seperti itu. Walaupun orang sering salah pakai ya, hati-hati. Kemudian ketegasan makna atau tadi ya tidak multitafsir ya. Kelima, kelogisan kalimat. Artinya dia kalimatnya itu logis secara tata bahasa, tetapi belum tentu dia bisa jadi benar secara tata bahasa, namun dia bisa nggak logis. Contohnya di sini apa? Mayat pria yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di kampung. Maksudnya apa nih? Apakah mayatnya itu jalan-jalan gitu? Nah, nggak masuk akal. Udah jadi mayat kan masih jalan-jalan kan? Apa nih? Mayat hidup atau apa nih? Nah, nggak masuk akal ya. Tapi kalau secara tata bahasa dia benar karena di sini dia punya subjek. Subjeknya adalah mayat pria. Berjalan-jalan atau mondar-mandir dia adalah predikat. Secara bahasa dia benar, tapi secara logis dia tidak masuk akal. Nah, yang benar apa? Sebelum ditemukan tak bernyawa, pria itu sering mondar-mandir di kampung. Ini dia benar karena dia logis ya. Mana ada mayat jalan-jalan ya, kecuali di film-film itu zombie ya. Nah. Kemudian bahasa Indonesia yang terakhir adalah mengenai ide pokok ya. Ini kita masuk ke materi terakhir. Jadi apa itu ide pokok adalah gagasan pokok dari suatu kalimat ataupun suatu paragraf. Contoh di sini, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Ide pokoknya apa? Ia ditembak mati. Ya, ini juga ya. Di sini. Kalimat berikutnya adalah sebagai kalimat penjelas doang sebenarnya ya. Ide pokok sendiri bisa ada pada kalimat, bisa ada pada paragraf. Contoh kalau pada paragraf itu di sini. Menteri lebih lanjut mengemukakan perbedaan mahasiswa pada zaman dulu dan zaman sekarang, dan seterusnya. Ini ide pokoknya, ini kalimat yang pertama. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang penjelas. Nah, apa itu paragraf? Adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang punya satu ide pokok. Jadi apa itu ide pokok dari paragraf? Adalah suatu ide yang menjadi dasar dari sebuah paragraf, yang mendasari pembentukan sebuah paragraf. Intinya itu ide pokok. Gitu. Kemudian paragraf sendiri ini ada beberapa jenis ya. Paragraf itu berdasarkan data ide pokoknya. Ada deduktif dan juga induktif. Deduktif itu adalah artinya apa? Dia ada 3 ya. Deduktif, induktif, sama campuran. Kalau yang deduktif, dia paragrafnya itu ide pokoknya ada di awal deduktif. Kalau induktif, ide pokoknya ada di akhir ya.
Kalau campuran apa? Campuran dia ide pokoknya ada di awal dan juga ada di akhir campuran. Oke, itu materi ya dari awal TWK sampai akhir, dan itu sesuai dengan kisi-kisi SKD 2021 dan harusnya sama aja dengan 2022. Semoga ini bermanfaat ya. Oke. Gimana? Masih ada yang mau ditanyain? Boleh? Atau mau ada sharing-sharing mungkin? Oh iya, kakak belum kasih tahu dengan tips dan triknya ya, gimana cara jawab soal TKP. Kalau soal TKP sendiri, kalau dari pribadi kakak sendiri ya, tipsnya itu adalah kalian ini, kalau untuk soal-soal yang undang-undang itu, tadi, baca dan pahami inti dari setiap pasal-pasal. Nggak perlu hafal mati, nggak perlu hafal secara teksnya. Oh, apa koma-komanya, enggak. Cukup tahu, oh pasal ini bahas tentang ini, pasal ini bahas tentang ini. Jadi pas nanti muncul soalnya, kalian tahu kayak, oh ini kayaknya pasal ini dah. Oh ya, walaupun secara teks lengkapnya kan nggak hafal, tapi biasanya yang muncul soalnya itu memang kayak gitu. Cuma kayak Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada pasal berapa. Oh kamu ingat. Oh Mahkamah Konstitusi muncul pada pasal ini. Ya bisalah jawab. Itu untuk pasal-pasal. Jadi dia tadi kakak udah jelasin juga ya bahwa minggu lalu kakak udah kirim juga sih sebenarnya materi yang kayak gimana cara mudah pahami undang-undang ya. Terus ada juga yang sering muncul itu tentang ini, rela berkorban, kemudian nasionalisme dan juga cinta tanah air, bedanya apa sama patriotisme. Kalau patriotisme sebenarnya sama aja dan rela berkorban ya, patriotisme. Kalau patriotisme sebenarnya lihat itu bahwa dia ada kan di namanya cinta tanah air, tapi bedanya sama apa namanya, patriotisme, nasionalisme sama apa lah satunya, nasionalisme, patriotisme, bela negara ya. Kalau bela negara kan dia artinya apa namanya, ada tindakan untuk mempertahankan negara. Tadi ada 4 cara ya. Ada melalui PKN, ada melalui profesi, ada melalui latihan dasar militer secara wajib, ada juga melalui pengabdian sebagai TNI. Kalau nasionalisme ya tadi cinta kepada tanah air ya. Kemudian juga yang sering muncul itu ini, yang kayak etnosentrisme, chauvinisme, fasisme, itu yang mengenai nasionalisme ekstrim ya. Itu juga tadi aku udah jelasin juga tadi, tinggal difahami aja bedanya apa. Tadi ya bahwa kayak fasisme itu dia bedanya sama nasionalisme, dia kalau fasisme dia otoriter. Dia orang cinta itu gimana dan cara paksaan ya dan seterusnya. Yang sering muncul juga itu terkait dengan ini sih, terkait dengan apa lagi ya? Ini pengamalan dari Pancasila ya, sebenarnya bisa dilihat dari butir-butir pengamalan Pancasila. Jadi kakak sarankan kalian nanti baca-baca, nggak perlu hafal butir-butirnya yang 48 banyak itu, nggak perlu hafal, tapi cuma cukup pahami kayak, oh pasal 1 butir-butirnya ini nih, oh baca-baca gitu. Jadi pas kalian nanti dapat soalnya, kayak misalnya dijelaskan tuh, kayak misalnya Pak Budi ini adalah orang yang apa namanya, orangnya itu tidak suka ini, tidak apa, orangnya suka cari masalah gitu, bla bla seterusnya, sampai kayak ini adalah pengamalan sila keberapa. Nah, pas kalian tahu kan, oh sila ketiga kan poin pengamalan itu adalah bahwa dia ingin mewujudkan persatuannya. Oh berarti ini jawabannya sila ketiga nih, karena dia terkait dengan persatuan gitu. Jadi kalian caranya tadi baca semua butir-butir pengamalan Pancasila dari dari sila 1 sampai sila yang kelima. Kemudian yang sering muncul juga apa ya, TWK. Untuk bahasa Indonesia sering muncul juga sih. Yang sering muncul itu kayak kata baku sering muncul, atau tadi kalimat efektif juga sering muncul. Itu biasanya kalimat efektif itu diberikan paragraf gitu, diberikan paragraf, terus dikasih tandai kalimat 1, 2, 3, 4, terus ditanyain di sini kalimat yang tidak efektif ditentukan oleh kalimat yang berapa. Nah, kalian harus tahu kapan disebut kalimat efektif sama tidak. Oh, tadi kan syaratnya tadi ya. Efektif kalau dia logis, kemudian dia benar secara tata bahasa, kemudian dia tidak boros dan kawan-kawannya. Jadi kan tahu, oh ini benar jawabannya kalimat ini nih. Nah, gitu ya. Terus apa lagi ya? TWK. Oh ya, mungkin kalian punya pertanyaan kah tentang tips apa, mungkin soal TWK apa gitu? Boleh nanya, ada Faras, Gaza, sama Fikri di sini. Boleh kira-kira apa yang kalian mau nanya?
Halo? Belum ada pertanyaan sih. Belum ada. Ya, tadi yang kakak jelasin gimana? Udah bisa difahami dengan jelas? Bisa, Kak. Ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Oke, kayaknya udah azan juga ya. Kalau gitu mungkin kakak stop share di sini.